Shalom, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Tuhan yang baik di dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya? Saya pastikan apakah Bapak Ibu sudah menonton video saya akhir zaman part 1 dan 2. Saya berharap kita sudah menonton. Ya, di part 1 itu saya membahas tentang memahami akhir zaman menurut Alkitab. Lalu akhir zaman part 2 saya membahas tentang bagaimana kita memahami kitab Wahyu dan bilangan 66. Saya memang berjanji akan membahas di part 3 ini Antikris menurut 1 Yohanes 2 ayat 18-29. Tapi saya akhirnya memilih untuk melanjutkan part 2 dulu, khusus tentang 666. Dan topik yang saya ingin mau sampaikan di part 3 ini adalah chip 666 tes chip 666. Nah, tentang antikris itu nanti di part 4 nanti saya akan menyampaikan. Jadi itu tidak akan diabaikan, saya tetap akan sampaikan. Tetapi saat ini di akhir zaman aman part 3 saya akan menyampaikan tentang chip 666. Pasti siap mendengarkan. Oke. Baik. Bapak Ibu, belakangan ini banyak sekali orang yang akhirnya mengait-kaitkan bahwa agenda terselubung di balik wabah corona adalah munculnya atau akan ada penanaman chip 66 di dahi maupun di tangan. Ada agenda terselubung katanya gitu, dan itu akan menjadi proses transaksi jual beli. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan chip 666 itu, mereka akan kesulitan untuk proses belanja jual beli. Tapi mereka yang mengenakan chip itu 666 di dahi maupun di tangan akan memudahkan mereka untuk proses transaksi. Nah, pertanyaannya saya begini, apakah itu benar bahwa agenda terselubung di balik corona itu adalah adanya penanaman chip 666 itu di dahi maupun di tangan? Itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah benar ini yang dimaksudkan? Maksudnya chip 666 itu yang dimaksudkan oleh Wahyu 13 ayat 16-17. Apa itu benar? Saya akan menjawab dua pertanyaan ini. Jawaban saya yang pertama, apakah itu benar bahwa ini ada agenda terselubung di balik corona ini? Mari kita berpikir secara jernih, mari kita berpikir logis, Bapak Ibu. Kalau menurut dokter, menurut berita di internet, dokter itu sejenis kayak detik.com, kompas.com dan segala macam itu. Tapi menurut alo.com itu bahwa coronavirus itu adalah sesuatu virus yang menyerang sistem pernafasan, infeksi paru-paru, baik itu paru-paru ringan, infeksi paru-paru ringan, berat, bahkan bisa berakibat mati. Wow, sangat menyeramkan. Dan yang menarik bahwa kalau kita bandingkan dengan definisi dari chip menurut Kamus Bahasa Inggris, bahwa chip itu seperti PIN, Personal Identification Number, yaitu cara pembayaran menggunakan kartu kredit dengan nomor PIN. Definisi yang sangat sederhana, Bapak Ibu bisa pastikan di Kamus Bahasa Inggris. Jadi chip itu sejenis PIN, Personal Identification Number, yang dipakai untuk pembayaran menggunakan kartu kredit dengan nomor PIN. Jelas ya? Jadi pertanyaannya adalah, apakah penggunaan chip atau PIN itu baru terjadi sekarang ini, atau nanti akan terjadi, atau memang kita sudah seringkali menggunakan sejak lama? Sampai sekarang kita menggunakan chip atau PIN itu, personal identifikasi number itu. Gitu. Saya akan tunjukkan kepada kita
Misalnya, contoh-contoh chip itu dalam bentuk personal identifikasi number, dalam bentuk PIN. KTP elektronik yang kita pakai sekarang, nomor induk kependudukan masing-masing orang itu kan disebut PIN, personal identifikasi number. Lalu e-money atau e-tol, atau waktu kita itu membeli kartu perdana untuk HP kita, nomor kita itu bisa disebut sebagai personal identification number yang hanya kita yang bisa menggunakannya waktu kita registrasi. Lalu sejumlah kartu-kartu yang lain, contohnya kartu ATM, kartu BPJS, bahkan kartu kredit, bahkan sejumlah aplikasi-aplikasi lain yang meminta data kita, identitas kita, itu menurut saya itu juga adalah personal identifikasi number. Bahkan ada sekarang itu sejenis kayak barcode gitu ya, yang di dalamnya itu mengandung nomor atau angka-angka yang bagi pemegang misalnya HP Android itu yang bisa akan menggunakan barcode itu. Jadi kalau kita boleh melihat lebih ke sini lagi sekarang, bahwa perkembangan demi perkembangan itu untuk menggunakan PIN itu jauh semakin berkembang. Bahkan tidak hanya personal identifikasi number sekarang, tapi dalam bentuk finger pun sekarang itu kita bisa membuka HP. Bahkan dengan kita menghadapkan ke wajah kita HP itu, maka HP yang tadinya terkunci menjadi terbuka. Artinya Bapak Ibu, bahwa menurut saya bahwa penggunaan chip atau personal identification number ini benar-benar murni perkembangan ilmu teknologi. Namanya perkembangan ilmu teknologi itu biasanya ada plus minusnya. Plusnya itu keuntungannya itu bagi orang yang belajar, bagi orang yang siap, bagi orang yang mengikutinya dengan baik, begitu, itu pasti akan memberi manfaat buat dia. Lebih memudahkan dia untuk bertransaksi, begitu. Itu akan menolong dia untuk lebih memudahkan dia. Tapi bagi orang yang tidak mengikutinya, tidak mau belajar tentang teknologi, itu memang akan ketinggalan, memang akan kesulitan untuk bertransaksi. Tapi ini bukan berarti itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab, chip, enak. Jadi ini adalah bagian dari perkembangan ilmu teknologi, Bapak Ibu. Jadi kesimpulan saya bahwa dengan kita berpikir jernih saja, dengan kita sadar saja bahwa sebenarnya kita sudah menggunakan itu sejak sudah cukup lama, itu berarti corona itu tidak ada kaitannya dengan chip enak. Artinya tidak ada agenda terselubung di balik itu, di balik corona itu. Yang pertama, artinya tidak ada. Yang kedua itu bahwa chip enak itu bukan tanda yang akan ditanamkan kepada dahi atau tangan setiap orang, bukan, sama sekali itu bukan. Itu penafsiran yang sangat salah sebenarnya, gitu. Nah, kalau akhirnya itu bukan, maksudnya kalau bukan chip enak itu bukan tanda yang ditaruh di dahi maupun di tangan, lalu apa? Lalu apa yang dimaksudkan oleh Wahyu 13 ayat 16 sampai 17? Nah, mari kita akan membaca dulu Wahyu 13 ayat 16-17. Wahyu 13 ayat 16-17 berbunyi demikian. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, pertama-tama untuk kita mengerti maksud di balik Wahyu 13 ayat 16-17, maka kita perlu lihat konteks dan latar belakang pendengar kitab Wahyu. Yang pertama yang kita perlu tahu bahwa pendengar utama kitab Wahyu itu adalah orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi atau orang Israel. Pertama ya, yang kita perlu tahu. Yang kedua bahwa
orang Israel, orang Kristen yang berlatar belakang Israel atau Yahudi, itu saat itu, bahkan Israel pada umumnya saat itu berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Artinya bangsa Israel itu belum merdeka. Bangsa Israel saja baru merdeka pada tanggal 14 Mei 1948. Jadi kita perlu mengerti konteks ini. Pemikiran yang ketiga untuk memahami konteks kita pahami bahwa orang Kristen pada saat itu mendapatkan tantangan dari berbagai macam hal di bawah kekuasaan Romawi. Misalnya, nih hal yang paling krusial saat ini, yang paling menakutkan bahwa semua orang, baik orang Romawi termasuk orang Kristen, itu harus mengakui kaisar itu sebagai Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak mengakui, tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan, ancamannya adalah dibunuh. Wahyu 13 ayat 15 itu jelas mengatakan bahwa semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Wah, sadis sekali bukan? Jadi ini konteksnya saat itu Bapak Ibu. Dan jangan lupa di part yang kedua saya sudah menyampaikan bahwa salah satu jenis sastra kitab Wahyu itu apokaliptik. Apokaliptik itu menyampaikan pesan dengan bahasa-bahasa simbolis. Jadi kita jangan memahami ini sebagai makna harafiah atau literal. Oke? Jadi Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, dahi itu memberikan gambaran tentang apa? Pikiran, pola pikir, cara berpikir, bahkan khusus menghafal isi hukum Taurat. Jadi waktu orang Yahudi menghafal hukum Taurat, maka ada yang namanya itu tefilim. Tefilim itu yang mereka taruh itu di dahi mereka, yang dililitkan di dahi mereka, itu sejenis seperti kotak persegi 4. Sebentar saya akan sampaikan ini. Nah, itu isinya adalah hukum Taurat di situ. Dan setiap kali mereka membaca itu, maka mereka harus menghafal isi hukum Taurat itu. Dan hukum Taurat yang mereka hafal itu harus itu mempengaruhi perilaku mereka, harus mempengaruhi tindakan atau perbuatan mereka. Jadi di sini yang dimaksudkan dahi di sini, tanda di dahi di sini adalah itu gambaran orang Yahudi itu waktu menghafal hukum Taurat, sedangkan di tangan maksudnya itu gambaran perilaku orang Yahudi terhadap hukum Taurat yang mereka sudah hafalkan, yang mereka sudah taruh dalam pikiran mereka. Bahkan dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, bahwa anak itu mulai 12 sampai 13 tahun itu, atau usia 12-13 tahun itu, maka anak itu akan menghadap mimbar yang di atas mimbar itu ada hukum Taurat di situ, ada gulungan hukum Taurat di situ, lalu diperhadapkan di situ, lalu ditempelkan di sini itu yang namanya tefilim, lalu dililitkan juga di tangan kirinya itu tefilim itu yang namanya itu tali sembahyang atau tefilim. Dan mereka akan menghafal itu, dan hukum Taurat yang mereka hafal itu diharapkan akan mengubah perilaku mereka, akan mempengaruhi perilaku mereka. Nah, contoh nih, Keluaran 13 ayat 8 sampai 10. Keluaran 13 ayat 8 sampai 10. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu batu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Lalu Keluaran 13 ayat 18, Keluaran 13 ayat 18 berbunyi demikian. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu.
Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi Bapak Ibu, waktu Musa menyampaikan ini kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu harus mengingat perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong mereka dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan. Itu maksudnya ingat itu, taruh itu di dahi dan tangan. Maksudnya itu menjadi tanda peringatan. Maksudnya adalah supaya bangsa Israel itu jangan lupa akan perbuatan Tuhan. Ingat itu, gitu. Bahkan itu yang menjadi pedoman buat hari kehidupan mereka, perilaku kehidupan mereka. Nah, ini saya tampilkan gambar ini, Bapak Ibu. Gambar ini yang saya sebutkan tadi itu tefilin atau tali sembahyang. Jadi di dalam tefilin itu seperti kotak persegi, 4 biliknya, dan masing-masing bilik itu ada 1 perkamen. Dan masing-masing itu berisi hukum Taurat. Bilik yang pertama itu berisi Keluaran 13 ayat 1 sampai 10. Di bilik yang kedua, di perkamen yang kedua itu berisi Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Lalu di perkamen yang ketiga itu berisi Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dan di perkamen yang keempat itu berisi Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Dan itu tadi yang saya sebut, mereka akan mengikatkan di kepala mereka. Kotak itu ada persis di tengah-tengah. Lalu yang bagian tali sembahyang itu juga akan diikatkan di tangan mereka. Mulai dari lengan, juga ada kotak di bagian lengan kiri mereka, lalu dililitkan di tangan mereka. Lalu mereka akan membaca dan menghafal isi hukum Taurat itu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Supaya bangsa Israel itu, meskipun berganti-ganti bangsa yang menguasai mereka, tapi bangsa Israel itu tidak boleh lupa bahwa Allah itu mengasihi mereka. Mereka tidak boleh lupa itu. Jadi, kalaupun dulu Allah itu menolong mereka waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, maka sekarang pun waktu mereka ada di bawah kekuasaan Romawi, mereka pun jangan lupa, tetapi mereka harus percaya bahwa Allah pasti akan menolong mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi ini sekali lagi ini tradisi dan cara orang Yahudi berkomunikasi, menyampaikan pesan atau hukum Taurat itu dengan menggunakan bahasa-bahasa simbolis. Nah, kalau kita memperhatikan lebih lanjut, maka orang-orang Romawi yang berusaha pun mengancam orang-orang Israel, orang Kristen yang berlatar belakang Israel saat itu, mengancam mereka, membuat mereka menjadi takut, membuat mereka menjadi terancam. Di sini Allah itu menyampaikan kepada Yohanes supaya mereka itu tidak takut. Artinya mereka harus selalu ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka di masa-masa yang lampau. Artinya bahwa hati, dalam hal ini pikiran mereka, perasaan mereka, tindakan mereka itu harus terus tertuju, harus terus terfokus kepada Allah yang menolong mereka dan bukan kepada manusia yang mengancam mereka seperti pada saat itu Kaisar Nero, bahkan kaisar-kaisar selanjutnya seperti Kaisar Domitianus. Dengan demikian, pesan Yohanes kepada pendengar kitab Wahyu bahwa ingatlah, percayalah, tetaplah setia. Kalian harus tetap tekun, tabah meskipun dalam penderitaan, karena pada akhirnya, ini pesan kitab Wahyu yang paling mendasar, karena pada akhirnya orang benar, orang yang setia percaya kepada Tuhan akan memperoleh kemenangan.
Sebaliknya, segala kefasikan, segala rencana jahat manusia, para pemimpin, pada akhirnya akan dihancurkan. Pesan kitab Wahyu itu begitu kuat sekali, karena pada akhirnya hanya kuasa Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Itu sangat jelas di dalam Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 berbunyi demikian. Jangan takut apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jelas banget pesan kitab Wahyu, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mengerti konteks ini, maka akan dengan mudah kita memahami bahwa yang dimaksudkan dengan 6 di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 bahkan ayat 18 itu bukan chip yang ditempelkan di dahi maupun di tangan, bukan. Lagian Bapak Ibu, Wahyu 13 ayat 16-17 menyebutkan bahwa tanda yang akan ditaruh di dahi atau tangan kanan. Sementara dalam tradisi orang Yahudi, tanda itu menjadi peringatan itu bukan di kanan, bukan. Tapi justru waktu orang Yahudi menaruh tefillin itu di dahi mereka, lalu mereka melilitkan tali sembahyang itu di tangan kiri mereka, bukan di tangan kanan mereka. Ini pun keliru, Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi kita jangan memahaminya secara literal, tapi arti simbolisnya itu apa? Nasihat Yohanes agar orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi atau Israel, mereka jangan terpengaruh atau terkecoh dengan apapun yang dipikirkan atau diperbuat oleh Kaisar Nero, bahkan kaisar-kaisar selanjutnya seperti Kaisar Domitianus. Untuk apa taat kepada dia? Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai mereka terkecoh pada sesuatu yang membuat mereka berpaling dan tidak menyembah kepada Tuhan Yesus lagi. Jadi nasihatnya ini jelas sekali, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yohanes tahu persis bahwa beberapa jemaat-jemaat saat itu di Asia Kecil, maksudnya di Roma saat itu, sudah mulai berpaling, sudah mulai goncang. Mereka sudah mulai tidak setia lagi kepada Tuhan Yesus. Buktinya, kalau kita membaca Wahyu 2-4, di antara 7 jemaat di situ, maka ada 5 jemaat, yaitu jemaat yang ada di Efesus, jemaat Pergamus, di Tiatira, di Sardis, dan di Laodikia. Itu kelima jemaat itu mendapatkan celaan, mendapatkan hukuman dari Tuhan karena mereka tidak setia, karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan lagi. Tetapi kepada 2 jemaat, yaitu Smyrna dan Philadelphia, tidak mendapatkan celaan dari Tuhan, tapi mereka mendapatkan pujian dari Tuhan. Karena apa? Karena di situasi yang mengancam, di situasi penganiayaan saat itu pun, di situasi yang diancam saat itu pun, mereka tetap memilih untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Berdasarkan penjelasan di atas tadi, maka yang dimasukkan tanda di dahi dan di tangan dalam Wahyu 13 ayat 16-17 itu bukan chip 666 seperti yang ditafsirkan oleh teolog-teolog yang kebanyakan dicekokin dari bagian barat sana. Salah, itu pemikiran yang sangat-sangat keliru. Tetapi ini adalah propaganda Kaisar Nero dan kaisar-kaisar selanjutnya, seperti Kaisar Domitianus yang sangat bengis pada saat itu, yang berusaha untuk mempengaruhi iman dan kepercayaan orang Kristen Yahudi khususnya, dan secara umum orang Romawi, memaksa mereka untuk tunduk, menyembah, dan mengakui kaisar-kaisar itu sebagai Tuhan. Yang kedua, bahwa tanda di dahi dan di tangan ini merupakan usaha Kaisar Nero untuk memalingkan iman orang Kristen yang menyembah hanya kepada Tuhan Yesus, lalu berpaling dan menyembah kepada Kaisar sebagai Tuhan. Akhirnya sejumlah propaganda
dipengaruhi supaya apa? Pikiran mereka itu, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Israel Yahudi itu berubah, yang tadinya dari Kristen menjadi menyembah kepada kaisar. Jadi kesimpulannya adalah Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 sama sekali tidak berbicara tentang chip 666. Artinya itu salah, dan ini lebih kepada propaganda Kaisar Nero pada saat itu dan kaisar-kaisar selanjutnya untuk membuat orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi mereka berpaling dari Kristus dan menyembah kepada Kaisar Nero. Jadi sampai di sini jelas bahwa Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 bukan chip 666. Bukan chip 666 seperti yang dipahami atau seperti yang sudah kebanyakan kita dengar di berbagai macam media-media di internet. Jadi demikian, ini yang saya mau jelaskan kepada kita di part 3 ini. Jadi kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan komen di channel YouTube saya, Cornelis Ruben Bobo. Oke, Cornelis Ruben Bobo. Nah, itu part 3. Di part 4 nanti, akhir zaman part 4, saya akan membahas secara khusus tentang Antikris. Antikris menurut 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Karena itu, nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa untuk like, komen, dan share, bahkan subscribe, dan terus mengikuti info-info terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.